Lu ada yang pernah bilang nggak lu mirip ini lu teh Tokyo Drift-nya? Ya, gue pindah ke Muslim itu bukan memang karena kemauan dari hati awalnya. Awalnya. Nah, karena keadaan, gitu kan. Akhirnya gue jalanin, ya itulah awal mulanya di 2014 itu. Apa yang gue dapat dari itu, terus hasilnya nggak kelihatan. Nggak jadi gitu. apa-apa, nggak jadi barang, nggak jadi barang pun nanti gampang dijual lagi. Dijual lagi ya nggak ngerti lah, intinya sampai sekarang itu ya nggak ngerasa hasil dari itu, intinya dari dulu yang 303 itu. Jujur kalau dibilang mu'alafnya duluan siapa, jelas duluan gua gitu. Tapi gue heran gitu maksudnya. Kok lu bisa gitu loh. Sampai di titik saat ini ya kan, jadi seorang Denny Slim yang apa bisa dibilang di agama Islam gitu ya. Lu tuh ya jadi salah satu panutan lah. Tapi kenapa harus lu pilih itu agamanya agama Islam ketika lu mau tobat ya? Kenapa kok bisa ke agama Islam gitu? Ada 3 pertanyaan waktu itu yang kepikiran di kepala gue, bro. Dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, setelah mati akan kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala pujinya kepada Allah dan mari kita bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ini seneng banget nih kau pengen ngenalin narasumber kali ini nih. Mulai banyak bikin podcast nanti insya Allah. Tapi ini kau kenal udah dari lama dan dulunya sama-sama di bisnis. Ya. Di Hitam, bisnis perjudian, bisnis 303. Begitu ketemu lagi, nggak sengaja waktu itu di Ion, tukeran kontak, tahu-tahu datang ke pondok, ngajak pengajian, terus Jumatan bareng. Padahal dulunya sama-sama bisnis perjudian. Ini kena kenalin namanya Ko Andre. Bro, sehat ya bro? Alhamdulillah. Ini izin kayak yang nonton, kau pakai gua lu, karena emang benar-benar kenal dari lama, dari zaman SMA ya. Ini kita bakal tanya-tanya, karena sekarang beliau alhamdulillah Muslim, udah mualaf juga, bahkan udah cukup lama tahu kau mualafnya, dan alhamdulillah sekarang ketemunya di kayak acara-acara kayak gini, acara keislaman ya. Nama aslinya Andre, cuman kalau mungkin beliau sendiri bilang lebih sering dipanggil nama bapaknya. Itu biasa kayaknya ya. Kalau sendiri juga dipanggilnya dulu kalau di sekolah Ahok, karena nama bapaknya Ahok ya. Nah ini si Ko Andre ini Masya Allah. Kalau kalian ngelihat nih udah kelihatan nanti kamera ya. Lu ada yang pernah bilang nggak lu mirip ini lu teh Tokyo Drift-nya? Itu DK Drifting. Ya. Pokoknya nanti munculin ya di layar ya. Musuhnya siapa tuh? Hans. Musuhnya iya, gue lupa sih pernah tahu. Tapi yang justru ikonik tuh Tengil, sini lu balap. Itu gua kalau naik kereta ke kantor, nyampe stasiun di Juanda, itu tukang-tukang ojek kan banyak. Om, ini yang main Tokyo Drift ya? Itu sering banget. Bogor. Iya. Masya Allah. Dan kali ini udah ngaji, kita izin nanya dulu ya. Mulai dari perjalanan awalnya dulu ya. Ya. Kita seumuran nggak ya? Lahir 91 ya? 91. Iya, kita lulus juga sama, walaupun beda sekolah. Koko di MY, beliau di Kesatuan. Lulusnya juga berarti 2009 ya? 9 sama. 2009. Awalnya berarti agama apa bro waktu itu? Agak bingung sebenarnya. Jadi gini, karena bokap tuh dulu agama Buddha, nyokap Kristen. Nah, jadi waktu gua sekolah dari SD, SMP, SMA, itu gua kalau di sekolah setiap pelajaran agama gua agamanya agama Buddha. Ikut Buddha. Oh dipisah ya kalau di Kesatuan ya? Bisa, semua agama kan ada ya. Nah, dulu di Kesatuan tuh semua agama ada. Jadi setiap pelajaran agama gua ikutnya agama Buddha. Tapi ketika weekend, gua sekolah Minggu. Jadi memang dari kecil udah ngikut kedua agama itulah, ya kan? Karena memang mungkin ya bokap nyokap juga kan menganut agama yang berbeda ya. Jadinya gue di sekolah Buddha, untuk weekendnya gue ke sekolah Minggu yang ada di komplek gitu. Terus ya lambat laun udah lulus kuliah, ya itulah baru sekarang ke kenal ya. Gitu. Dan kalau yang di Bogor sama orang-orang yang kenal,
Dulu kalau di kesatuan apa? PAC. Putih Ya abu-abu Allah, dulu community. kita mah kayak gitu ya. So-soan ada grup motor lah dan yang lain-lain. Udah gitu juga yang juga pernah bikin legend katanya nih akhirnya begitu akhirnya mulai naiknya tuh lu katanya pernah ribut sama pentolannya apa ya? PGRI apa? Seven Good Boys Iya, katanya. SMA 7. Itu gara-gara apa itu awalnya? Jadi gue waktu itu lagi jadi panitia. Panitia acaranya perpisahan anak kelas 3 SMA. Gue posisi masih kelas 1 tuh. Karena gue aktif di OSIS. Berarti acara kesatuan? Acara kesatuan, tapi di Hotel Salak. Oke. Di Hotel Salak Bogor. Karena gue jadi panitia OSIS dan gue jadi bagian keamanan di situ. Oke. Belum tato gini dong dulu. Belum. SMA. Belum SMA. Akhirnya ada temen gua kenal sama anak RP di situ. Iya, Regina Pacis. Bilang, Bun, tolongin Bun, itu temen gua mau dikeroyok sama anak-anak Piwan. Oke, anak RP. Anak biasa RP ya. sih, namanya. Kadang anak-anak yang Chinese suka dibully biasa sama. lah, betul ya kan. Gua bilang, ngapain gua nggak kenal gua bilang, tolongin bentar doang itu pisahin. Akhirnya pas gua ke bawah, jadi gua ikut ke bawah-bawah gitu kan. Akhirnya gua ya udahlah. Maksudnya emang lagi digebotin itu anak? Enggak, lagi mau ditarik, mau dibawa ke perempatan dari Hotel Salak ke belakang kan ada perempatan tuh. Iya. Apa sih jadi apa pengadilan ya? Iya, lewat belakang situ. Intinya itulah di belakang kejaksaan situlah ya. Akhirnya di situ anak itu malah digebugin kan. Gue misahin akhirnya ya gue jadi ikut mukul juga karena gue misalnya jadinya wah ramean tuh, ada hampir 20 orang. Gue nggak tahu tuh anak-anak botak semua, katanya anak skinhead ternyata. Ternyata anak skinhead kan. Ternyata ada anak-anak SMA 7, SMA wah campur-campur lah ya kan. Nah, di situ nggak tahu memang udah rame, gue mungkin ya namanya kita udah kalap ya kan. Ya kan pukul-pukul mungkin ada salah satu yang kenanya itu ternyata katanya mah pentolannya situ. Itu SMA 7 ya kan, dan gua memang bocor. Gue juga nggak tahu ya kan, namanya udah kalap gitu ya kan. Ya. Gua nggak sengaja nargetin dia juga. Enggak ya udah namanya lagi kondisi begitu kan udah. Akhirnya gue nggak bisa pulang tuh, dikepung gua di Hotel Salak tuh ada 2 pintu kan, pintu depan sama pintu samping. Nggak bisa pulang akhirnya. Minta telepon teman, kebetulan teman itu anak pang di terminal berenang siang kan. Ya mungkin sama-sama anak pang dan anak skinhead kan. Ya akhirnya udahlah. Ngobrol negosiasi ya kan, untungnya si orang itu tuh yang anak SMA 7 itu dia fair lah ya kan. Dia bilang ya udahlah, udah beres nggak usah. Ya namanya juga nggak manjang ya. Iya betul. Tapi anak-anak yang lain itu pada nggak terima intinya kan. Pengennya gue fight lagi tuh sama tuh orang. Cuman gue bilang ya namanya lagi kondisi kayak begitu ya kan. Gue juga bukannya sengaja nargetin dia kan, tapi orang itu fair lah. Oke lah, maksudnya udahlah beres ya namanya kejadian kayak begitu kan. Akhirnya beres sudah di situ. Pernah ketemu lagi nggak udah gede kayak gitu? Belum pernah ketemu lagi. Cuman akhirnya kita jadi sama-sama tahu dan itu lumayan cukup. Jadi gini, rame loh tuh di obrolan anak SMA. Betul, karena teman-teman SMP gua dulu waktu di kesatuan, ya kan, ada beberapa orang yang SMA-nya pindah ke 7. Nah, itu pada nelponin gua, lu ribut sama si ini ya? Wah, pada kaget karena memang info yang gua dapat dari teman-teman gua yang di SMA 7 setiap dia tawuran atau satu sama anak SMA negeri manapun nggak pernah kalah. Gue juga, gue juga maksud gue, untung ya kan, untung nggak kenapa-napa gue gitu kan. Ya ini Crow Zero versi Bogor, susuran, ya. Dan ya udah ya Allah, berarti enggak, gue maksudnya kadang kita gitu dulu waktu muda, kayak yang iya aja ya. Giliran udah gede ketemu tanggung jawab dan yang lain-lain mulai ya. Terus akhirnya beres, lulus kuliah. Kenal Islamnya berarti gimana, Bro? Lulus 2009. Iya, kan? Berarti kejadian itu juga 2007, 2008 kan? 2007. Iya, karena ya Allah, baru dari banget. Sekarang 2026, hampir 20 tahun, Bro. Ya, kurang lebih lah, hampir 20 tahun, setahun lagi nih. Jadi lulus SMA, gue kuliah di BINUS. Waktu itu gue memang pacaran sama yang memang agamanya Muslim. Oke. Ya. Nggak kepikiran. Anak kesatuan juga bukan? Bekas anak kesatuan, tapi posisinya kan gue udah kuliah tuh 2010. Oke. Tapi memang temen gue waktu di sekolah lah. Ya inti awal mulanya itulah 2010 ya kan. Akhirnya gue mualaf di 2014 karena memang
kondisi lah. Zaman dulu ya memang namanya kita belum mikir panjang ya kan. Nikah akhirnya. ya kan, nikah dengan kondisi yang ya begitulah ya. Tidak direstui orang tua segala macam, tapi gua mengalah untuk jadi mualaf itu ya. Saya bokap nyokap lu nggak setuju, betul, nggak setuju. Jadi gua nikah sendiri itu. Gua nekat nikah sendiri. Ya gua pindah ke Muslim itu bukan memang karena kemauan dari hati awalnya. Nah, karena keadaan. Karena keadaan gitu kan. Akhirnya gue jalanin, ya itulah awal mulanya di 2014 itu. Dan sekarang ya langgeng ya. Sekarang berarti rumah tangga, anak udah berapa nih? Anak sekarang 4. 4 bro. 4. Masya Allah. Gue nikah dari 2014 kan. 14 iya. sekarang. Paling gede udah usia berapa berarti? Sekarang mau 11 tahun yang paling gede. Paling kecil? Yang paling kecilnya, yang paling bontot 4 tahun jalan mau ke 5 tahun. Nambah lagi nggak? Jangan. Udah. Taap. Udah cukup 4 ya. Yeah. Terus waktu itu akhirnya mualaf ya. Terus ya berarti kayak bokap gua gara-gara nikah awalnya. Itu. Awalnya gara-gara nikah, cuman ya belum ngejalanin dulu kan. Ya. Nah, terus akhirnya tuh lu awal kenal bisnis perjudian tuh dari mana waktu itu awalnya, bro? Itu zaman pas baru 1 tahun kuliah, 2010 juga kejadiannya. Jadi gue punya temen, hopeng lah itu. Temen dari SD. SD, SMP, SMA, ya kan. Udah hopeng berat lah itu mah. Nah, kebetulan... Sampai sekarang dia berarti masih? Masih. Cuman memang ya sekarang kan memang udah pada sibuk masing-masing. Udah punya berkeluarga. Udah pada berhenti juga kali? Udah. Yang ngajakin gue waktu itu udah. Ya kan. Jadi intinya waktu 2010 gue kuliah di BINUS. Dia itu... Kuliah situ juga enggak? Kebetulan enggak, kalau dia nggak kuliah di situ. Tapi kita sering lah, hampir dibilang sering ketemu lah, nongkrong, ketemu lah itu sering. Keep contact terus. Nah dia ngajakin, lu pada mau ini nggak? Duit. Gua bukain nih account katanya, lu pada main dah. Awal mulanya disuruh jadi player. Oke. Ya kan diracunin, gua kan nggak ngerti ya, maksudnya. Ya namanya judi di website ya kan. Itu awal-awal peralihan juga tuh. Sebelum akhirnya mulai banyak online kan. Betul, dulunya kan masih ada yang fisik. Yang betul. Jadi intinya teman gue ini, hopeng gue ini ya kan. Dia ngeracunin kita-kita nih, teman-temannya dia ini buat main jadi player dulu. Ya kan, karena gue nggak hobi ya, maksudnya nggak suka judi, yang nggak paham juga gitu maksudnya ya kan. Disuruh main apa pertamanya? Poker? Ada apapun, lu bisa main apapun di situ katanya. Mau bola, mau basket. Nah, lu tahu sendiri kan dulu apapun ada ya kan. Cuman belum ada slot. Belum ada slot. Belum ramai waktu itu. Betul. Akhirnya gua nggak mau pakai ya kan, karena gua nggak paham. Teman-teman gua beberapa main, kalah. Habis kalah, udah sekarang gini. Gua bukain lu account jadi bandar kecil kasar katanya. Oke. Jadi agent. Ya, bahasanya agent. Betul. Lu dapat agent master, super master. Iya, betul. Agent, master, super master. Bedanya cuma di persentase lu ininya kan. Agent 30% lu dapat pokoknya. Ya, lalu tinggal cari tuh teman-teman lu yang pada mau main. Jadi player kalah cetiau 1 juta, kita dapat sampai 300. Betul. Ya kan, sisanya setor ke atas, gitu kan. Dari mulai dia dulu tapi kalau kalah lu, kalau player menang lu harus ikut bayar juga. Bayar dong, sesuai dengan saham. Ya intinya sesuai dengan persentase yang gue dapat. Jadi sebetulnya agak deg-degan juga nih kalau menang. Ya kan, cuman pas gue disuruh jadi player gue nggak tertarik. Begitu jadi agent gue tertarik. Iya kan. Gue tertarik nih. Oke. Gue jalanin nih, ajakin teman-teman di kampus, ya yang intinya teman-teman sekolah dulu lah, ya kan, teman-teman kecil. Gue sempat kiranya dari SMA loh, karena ketika gue di sana banyak banget anak kesatu. Betul, enggak. Waktu itu memang pas baru 1 tahun kuliah, 2010 lah ya kan itu kondisinya. Akhirnya jadi agent ya kan, ya udah dari situ mulanya tuh, 2010. Tapi itu pun nggak berlangsung lama ya, nggak lebih dari 3 tahun gue jalanin itu karena banyak ribut terus sama orang jadinya. Soalnya kan kita tadinya temen. Betul. Dia nggak bayar, kita mesti nagih, bro. Ya kan, nagih susah apa, jadinya kan kita kesel kan. Jadinya ribut gitu. Kalau dia nggak bayar, kita yang tetap ikut kudu keluar duit. Betul, kita kan tetap harus setoran. Senin Kamis. Betul, udah kayak puasa. Ya kan? Udah kayak puasa. Dulu sistemnya kayak gitu, belum nyebar. Bahkan dulu belum banyak yang buka web ya. Ketika satu buka web, baru pada mulai buka web. Betul. Karena dulu
belum ada belum banyak mungkin sistem depo kayak sekarang ya. Kalau depo kan lebih aman. Lu mau kredit, ya lu bayar. Betul. Kalau dulu kan, lu mau nih, ya udah gua kasih dulu, kalah bayar nih. Sistem begitu kalau dulu gua. Gimana diutangin dulu jatuhnya. Ya, diutangin dulu ya kan. Nah, akhirnya lambat laun ngejalanin begitu ya itu yang udah pada kalah nih. Gue nambah lagi dong. Nanti pas kalau udah kalah nih, gua bayar lagi deh. Akhirnya kan numpuk ngegulung. Nah, ya udahlah dari situ jadi akhirnya banyak keributan lah. Banyak ya yang kan? kabur. Banyak yang nggak bayar. Adapun yang bayar setelah diributin tapi nggak full, ya kan? Setengahnya lah, apalah. Wah, akhirnya di situ gua ngerasa, oh hidup gua nggak tenang lah. Harus kayak begini mulu, ya kan? Sedangkan kalau mereka kalah, mereka nggak bayar, gua harus bayar ke atas, ya kan? Nah, akhirnya gue stop. Kalau mereka kalah ya kitanya dapat duit, cuman ya gue makan teman gue sendiri nih berarti. Itu kasar katanya kan begitulah. Setelah mikir ya kan begitu. Awalnya nggak mikirnya begitu sih ya kan, cuman ya itu kan kemauan lo nih, ya kan lo mau ya udah, ya kan. Gue cuman bukain lo akun. Yang awal mulanya gue stop itu ya banyak ribut jadinya sama teman, ya kan. Barulah berapa lama lo jalanin? Hampir 3 tahun lah, 2 tahunan lebih lah, tapi nggak nyampe 3 tahun. Itu si Hopeng lo itu ikut berangkat ke POI juga nggak? Nah, dia itu setahu gue sempet berangkat. Cuman memang waktu itu kondisinya gue nggak terlalu update banget ya setelah itu ya. Dia tuh stay cuman bolak-balik ya kan. Nah, kalau gue memang gue nggak berangkat. Gitu. Kalau gue kan dulu memang ya ngejalaninnya sebagai agent dan master waktu itu naiknya tuh. Udah nyampe master juga ya? Udah sampai master gue waktu itu 60%-an gue dapet. Makannya ya, intinya gue di 60 65% gitu, sisanya gue oper ke atas. Begitu stop, baru tuh mulai. Dulu kan belum terlalu ini ya, di zaman gue mulai itu belum terlalu banyak yang berangkat ke sana. Semenjak udah mulai ketat di Indo, ya kan, agak ngeri. Capek kejar-kejaran. Baru pada buka di sana. Dulu kan kita nyewa apartemen, bolak-balik. Mbak info digerebek, ya Allah baru nyewa berapa 1-2 hari harus pindah apartemen lagi, repot kan. Akhirnya makanya jadi pada berangkat ke sana tuh. Betul. 2013 tuh pertama tuh yang gua tahu. Dan gue itu udah 2013 tuh udah off, udah stop. Udah enggak ya? Stop. Cuman ya teman-teman lo masih teman-teman kita. Gua tahu teman-teman kita juga yang pada di sana sih. Sampai sekarang malah ada yang masih. Ini 2026. Bro. Betul, masih bisa dibilang lumayan banyak di sana, ya kan? Tapi berarti sempat ngerasain ngecia banyak juga nih, namanya duit jin dimakan setan atau duit setan dimakan jin, ya nggak ada dapat ya kan. Cuman ya nggak jadi apa-apa gitu. Ada biasanya? Apa anak sakit kah? Atau? Enggak, waktu itu kondisi belum punya anak. Waktu itu kan kondisi 2010. Sebelum 2013 gue udah stop. Memang gue kondisi belum merit waktu itu. Gue merit 2014. 2014 Betul, masih bujang lah. Jadi masih nggak mikir yang gimana banget. Cuman stop itu karena pusing banyak ribut sama orang jadinya. Iya sih. Gitu doang. Karena biar gimana kita ya nanti mau tambah gede, lu mau sukses perlu relasi. Betul. Ya ini jadi piributan nih, berantem terus sama orang-orang terdekat. Urusan sama berwajib pernah sampai kejadian, Bro? Masalah yang itu Sakongsa apa? Iya, Sakongsa. Kalau itu belum pernah. Sisanya yang lain udah pernah. Ya. Itu tuh sempat ada cerita lucu tuh teman-teman yang di sana tuh. Jadi rebutan untuk disuruh beli makan kan, udah kantor. Di mana nih di sana? Ini yang tapi waktu masih di Indo. Oh, oke. Waktu masih di Indo di apartemen. Grupannya yang ngajak-ngajakin gue juga, ya segrupan lu. Kayak yang ngajakin lu kayaknya gue justru yang ngajakin gue kokonya dia. Iya. Ya itu kan sama-sama aja. Ya. Masih nyambung semua. Tuh rebutan gak mau suruh beli makan. Iya. Akhirnya adalah yang kalah, ada dia beli makan. Gak lama ada yang ngetok lagi. Cepet banget nih orang beli makan. Ternyata polisi, bro. Itu waktu di Jakarta. Di Jakarta. Udah pada diginiin, udah pada dipakein apa tuh namanya kabel tis ya. Kabel tis. Perepet gitu. Mending gak modal, gak pakai borgol. Mungkin ada ya, cuma disimpan kali ya. Iya. Lagi udah pakai kayak gitu, udah disita-sitain, udah suruh pada jongkok. Itu orang yang beli makanan tahu-tahu balik lagi. yang lain udah pada iri. Tahu gitu gue aja yang beli makannya. Ini orang selamat kan jadinya keluar. Iya, gue sempat dengar itu. Cuman itu dia malah balik lagi. Balik lagi dianya ya? Balik lagi. Dibentak sama polisinya. Mau kemana kamu? Mau ke sini, Pak. Sambil ngerahin tangan. Dia malah begini tangan. Iya. Karena ya Allah balik lagi dikejar kamu. Ya. Gue sempat dengar sih itu kayak gitu. Itu beberapa yang banyak yang umurnya di atas kita loh teh. Banyak. Ada yang kongko,
4 hari lagi mau nikah. Banyak. Ya akhirnya waktu itu yang tumbalnya harus masuk minimal 4 orang katanya. Sampai akhirnya ya udah dikorbanin. Baru akhirnya pada berangkat lah ke sana. Ya. Jadi disetan dimakan jin, betul benar ya? Itu, benar. Misalkan apa lu mobil lu nabrak aja jadi harus biaya servis bengkel. Kalau itunya sih sebenarnya gue nggak terlalu ini banget ya. Maksudnya masalah-masalah yang apesnya maksud gue kan. Apa nggak terlalu mungkin nggak ngerasa kali ya, nggak terlalu ngeh lah waktu itu. Tapi ya itu maksudnya apa yang gue dapat dari itu, terus hasilnya nggak kelihatan. Nggak jadi apa-apa, nggak jadi barang, nggak jadi barang pun nanti gampang dijual lagi. Dijual lagi ya nggak ngerti lah intinya. Sampai sekarang tuh ya nggak ngerasa hasil dari itu intinya, dari dulu yang 303 itu. Gue pas yang di sana tuh pernah digerebek tuh. Tapi yang pas gue udah buka sendiri. Di sana di Poi. Ya. Udah buka sendiri sama orang-orang Hong Kong, orang-orang Cina. Tahu-tahu datang gitu mah, semua diambilin nomor segala macam. Masuk koran Kamboja gue. Serius? Maksudnya bukannya setahu gue di sana tuh bukannya aman ya? Nah, gue tuh akhirnya misah sama grupan kita kan akhirnya kita nyari backing lain lah istilahnya. Bahkan bukan ke orang-orang Indo yang udah lama di situ. Dan sebetulnya nyambung tuh kita nyampe ke wakil Perdana Menterinya Kamboja gitulah. Cuman ketika akhirnya gitu ya mau nggak mau ya kita kudu keluar duit untuk ngebebasin, untuk beres. Cuman akhirnya sempat dia entah gimana tuh polisinya ceritanya buat prestasi kali ya. Polisi Kamboja. Buat bawa media, besoknya beli koran ada ramean gitu lagi pada gue lagi diri yang lain lagi pada digituin. Ya Allah, 2000 berarti kejadiannya itu di 2015-an. 15 ya? Iya, 2016 lah kan. Sebelum gue pulang kan 2017. Lu berangkat tuh ke sana tuh tahun 2014. Jadi mulainya itu 2013 berarti ya? Iya, jadi kan awalnya 13. Kan sebetulnya kan gue masuk, ada sepupu gue juga tuh yang temenan sama engkoknya temen lu tuh. Udah gitu ngajakin lah lewat dia memang. Awalnya gue lulus kuliah 2012 itu nyari kerja dapatnya di Jakarta. Yang trading forex gitu. Dia kan ya baru pas di situ gue nyadar itu mah cuci duitnya si bos nih. Karena kan dapat duit dari sana nih biar supaya ada perusahaan di Indonya. Gue lihat juga nih ini company kadang cuannya nggak ada tapi running aja udah mulai Herman tuh gue tuh. Udah gitu tapi ketika akhirnya itu mau ditutup gue ditarik ke sana dulu. Jadi gue baru joinnya 5 Februari 2014 gue baru berangkat. Baru berangkat ke sana. Iya, Februari 2014. Ketemu banyak orang Bogor juga ini akhirnya nih. Banyak anak-anak yang kita sama-sama sekolah swasta di Bogor. Baru akhirnya pada 2017 lah udah pada. Gue pulang 2017. Itu masih banyak yang masih pada di sana. Dan akhirnya udah beres, tutup cerita. Ya. Sampai akhirnya lu, kalau tadi kan awalnya dibilang, wah Islamnya agak kondisi nih. Betul. Emang sekarang gimana? Masih kepaksa juga atau udah benar-benar meyakini oke ini agama yang bakal gua anut sampai mati? Ya. Jadi memang waktu awal mula gua mualaf itu kan karena keadaan kondisi ya kan memang bukan dari hati sepenuhnya gitu. Tapi setelah di pernikahan gue yang kedua ya kan. Jadi sekarang nih gue pernah divorce dan sekarang gue nikah lagi itu di 2020 ya kan. Dan kebetulan memang sama pasangan gue yang sekarang ini muslim juga. Tapi dari perjalanan gue ada pernikahan rumah tangga yang pertama ya kan. Setelah divorce pun gue nggak pindah ke agama gue yang sebelumnya. Gitu. Karena gue ngerasa gue kalau kayak begitu gue mempermainkan agama gitu kan. Tahu agama semua sama aja mengajarkan kebaikan lah intinya. Gimana kitanya gitu lah ya kan. Akhirnya gue nikah lagi sama istri gue ini sekarang ini 2020 ya. 2020. Beberapa tahun setelah nikah sama dia itu memang kondisinya gue baru mulai hijrah lah, bener-bener hijrah, bener-bener udah ada minat buat dalemin belajar. Ya kan walaupun memang nggak yang 100% gimana banget, tapi seenggaknya dibanding dulu sama yang sekarang itu udah lumayan agak jauh lah gitu. Gue udah mulai belajar sholat dan kebetulan memang keluarga istri gue yang sekarang juga kan agamanya
lebih kuat lumayan ya. inilah lumayan kuat lah gitu. Jadi sempat gue juga diajakin sama ya keluarganya lah gitu kan. Jadi tuh dia tuh ngajakin keluar 3 hari. Bahasanya keluar 3 hari. Gue lupa apa namanya. Ada yang 3 hari, abis itu 40 hari. Nah dia tuh Khuruj. ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi tidur di masjid, di tempat orang lah, di kampung orang ya kan, tidur di masjid ya kan, belajar agama, ngajak-ngajakin orang sekitar, warga sekitar untuk Buat mau datang ke masjid, sholat. pengajian, sholat, apapun. Nah itulah. Gue ikut 3 hari. 3 hari ikut. Setelah itu gue bener-bener dari yang mulai sholat 5 waktu, itu bener-bener gue jalanin. Dari situlah mulai bener-bener ya gue ngerasain Islam itu ya indah gitu ya. Maksudnya ini memang agama yang mungkin gue yakinin ya ini ada di hati gue sekarang gitu loh. Beda sama kalau gue dulu kan mungkin ya di agama gue yang dulu ya gue yang ikut-ikutnya karena dari kecil keterbiasa kan ke gereja, ya kan ibadah dari gereja. Kita lahir juga kan nggak bisa milih nih di keluarga yang mana. Ya kan? Tahu-tahu bokap nyokap kayak begitu ya udah gue ngikut dulu aja. Sekarang Tapi istri sama anak-anak juga pada sholat, pada ngajakin gitu. Mereka alhamdulillah yang cewek yang sekarang umur berapa cewek sih Pak? Berapa cowok-cewek anak-anak? Cewek itu 2, cowok 2. Dua. Itu semuanya dari yang nikahan yang 2 kedua. sana, yang dari sini 2. Okay. Tapi semua ikut lu atau gimana? Enggak. Kalau yang itu sama yang pertama. Itu yang pertama. Alhamdulillahnya rajin ngaji, ya kan. Di komplek juga kan memang ada pengajian lah buat anak-anak tuh kan. Rajin. Alhamdulillah lah rajin. Kalau yang cowok karena masih kecil kan ya, masih ini. Jadi kadang istri gua sholat, dia suka masih ngikut gitu. Ya kan udah mulai lah ya kan. Ada kemauan, bukan disuruh, bukan dipaksa, tapi mami mau sholat, dia ikutan ngambil sejadah, pakai sarung, pakai peci ya kan. Nah, ya udah, alhamdulillahnya udah mulai lah. Ngelihat anak-anak lu ngaji ya, ada rasa, aduh, masa gua nggak ikut, malu juga. Satu sisi ada lah sempat ngerasa kayak gitu, cuman ya yang penting anak-anak gua dulu bisa inilah dari kecilnya gitu kan. Kadang kita orang tua mah yang penting jangan sampai ikut buruk-buruknya papa lah ya. Iya, karena kita kan dulu mungkin ya kecilnya aja nggak kayak dia lah, nggak kayak anak gua sekarang maksudnya kan. Kecil kita kan beragajul nyari jati diri apa gimana. Dan jauh banget dari keislaman. Sekolahnya sekolah swasta yang punten ya kebanyakan anak-anak Chinese ya. Dan kayak gitu gaya-gayanya. Iya, begitulah itu. Beda lah maksudnya zaman kita kecil sama gue ngeliat anak gue yang sekarang yang masih SD itu dia udah kayak begitu ya gue alhamdulillah tenang. Yang penting anak gue udah tahu agama dari sejak kecil gitu kan minimal. Nggak kayak kita dulu lah gitu kan. Pernah ada respon aneh nggak orang ngeliat lu di masjid tuh? Nah ini lu ke masjid kayak gini nggak? Kayak gini jujur dulu ya. Dulu itu waktu gue awal-awal jadi mualaf. Setiap sholat Jumat itu tuh gue deg-degan, nggak pede, malu, sampai gue naik motor nih ngeliat dulu ke masjidnya rame nggak, ya kan gue ngintip-ngintip, milih-milih juga masjidnya, muter lagi tuh mau turun itu tuh rasanya berat gitu. Tapi itu ada dorongan mau ya untuk Jumatan. Apa gara-gara waktu itu gimana Bu? Disuruh istri kah atau gimana? Ya salah satunya, dulu salah satunya ya kan, salah satunya gitulah, bukan atas kemauan lah, karena gue masuk masjid itu dulu dengan kondisi muka kita sorry ya, muka kita Chinese, tatoan ya kan, gue takut nih, ntar gue masuk diliatin itu, ya kan, jadi nggak pede lah. Dan mungkin kayak agak takut kayak enak mereka tadinya khusyuk malah jadi kita jadi nontonin kita ya kan? gitu kan. Jadi ngeliatin kita apa gimana ya kan, tapi lama kelamaan mulai coba udah bodo amat cuek, gue masuk, gue nggak usah liatin siapa-siapa, gue lurus aja intinya ya kan, masuk udah, akhirnya gue coba itu, akhirnya mulai terbiasa dan memang ternyata itu apa yang gue pikirin enggak. Ya kan? Orang nggak ada ngeliatin sebenarnya ya kan. Setelah gue udah pede. Lihat mah lihat ada kali. Ada, cuman nggak yang jadi. Cuman nggak yang ngeliat orang kayak orang aneh gitu, ya kan? Iya. Dan nggak nyampe kayak ngapain lu sini? Lu nggak pantas tuh sih. Nggak ada ya. Kayak di film azab gitu mah nggak ada ya. Itu cuman perasaan waktu awal-awal dulu. Pada akhirnya ya udah. Oh itu mah memang ternyata pemikiran gue aja. Atau malah pernah kayak kejadian justru malah welcome banget.
kok mualaf mungkin ya atau gimana? Kok bisa malah akhirnya sekarang ada di masjid? Pernah. Karena kan pasti kelihatan banget. Iyalah. Ini bukan nyentrik banget kan. Iya. Pernah. Ya itulah. Ada beberapa kali ya. Waktu itu di kantor kan memang ada masjid ya di kantor gua Jakarta. Ya itulah pernah akhirnya ngobrol-ngobrol ya kan. Salut lah intinya welcome. Jadi kita saudara. Gitu ya kan kita mereka tuh kayak seneng gak sih? Betul. Kalau ngelihat mereka happy ya kan dan gue juga ngerasa diterima happy juga lah, ya kan ngerasa diterima nggak senang ngerasa gitu dianggap kan. beda. Betul itu loh. Ya intinya happy lah gitu. Luar biasa ini Drift King. Biasa ngedrift ya nggak Tokyo Drift. Sekarang alhamdulillah. Gue pas ngelihat juga wah, tahu panitianya. Si Ko Andre. Aduh. Alhamdulillah. Terus rencana ke depan, anak-anak sekolah di mana, Bro? Sekolah Islam gitu atau? Yang dari yang pertama itu ya di Al Azhar. Oh iya, ya, yang ini ya di negeri yang sekarang yang kecil kan masih Bimba sekarang. Oh iya. Si ulum ini banget. Ya, 4 anak. Dan sekarang ya udah benar-benar bersih ya dari bisnis yang lama tuh udah sama sekali nggak ada nyentuh sedikit pun. Teman-teman yang di sana suka ada nanyain nggak tentang lu sholat bro sekarang bro gitu. Kalau itu mah udah pada tahu dan ya memang udah inilah ya gitu udah nggak aneh lah gitu. Memang udah pada tahu udah lama. Yang lu tahu masih ada di sana atau masih di bisnis judi masih banyak juga bro? Masih. Beberapa masih. Cuman mungkin nggak terlalu update banget ya karena gue sendiri tuh belum pernah jujur berangkat ke sana. Dari awal gue ngejalanin sampai gue stop ya kan, terus yang lain pada berangkat, gue sendiri pribadi belum pernah mau itu main ke sana ataupun urusan yang itu ya nggak pernah sekalipun. Sekarang mah udah bagus, bro. Udah ada mallnya, lapangan futsal, bioskop udah ada. Gue pertama kali ke sana sih gitu tuh di 2014 ya, masih gelap. Bener-bener ada resort, kasino ada. Itu resort yang bener-bener ada kolam renangnya, ada restorannya, di dalamnya ada kasino dan bener-bener berkarpet semua. Cuman di luar itu tuh jalannya ya kosong. Ada yang jualan juga di pinggir jalan sepi banget. Dan itu daerah tanpa hukum ya. Jadi dia udah keluar border Thailand, tapi belum masuk border Kamboja. Udah daerah kayak begitu. Semua tukang ojek jualan narkoba, jualan cung di mana-mana. Dan kalau dia pengen mesen perempuan juga bisa tuh, tinggal bilang pom-pom one gitu. Oh pom-pom bahasa iya perempuan tuh. Nanti dicari tahu dia bawa perempuan. Lu bilang udah gitu karena pom-pom itu pekerjaannya untuk pam-pam disebutnya. Pom-pom untuk pam-pam. Jadi ya mohon maaf ya untuk hubungan zaisi disebutnya bahasa sananya pam-pam. Jadi mereka harus nyewa pom-pom. Aneh itu tempat. Gue cuma dengar cerita aja sih. Iya, dan bahasa Kamboja juga lucu pula. Bahasa Kambojanya tunggu, cantik katanya. Cantik. Oh, artinya tunggu. Terus dulu mah benar-benar makan juga susah. Maksudnya susah tuh gimana? Gak banyak yang jualan. Kalau malam udah sepi banget. Belum warung Indonesia tuh masih benar-benar baru satu atau ke sana. Sekarang udah banyak orang Indo yang datang ke sana untuk jual makanan, Bro. Oh, malah bukan kerja kerja judi malah buka usaha kuliner. Masak dia. Dan sudah banyak sampai kayak ngerekrut kayak memang banyak kan orang Medan ya. Ngkongko Medan di sana yang jago bikin kue tiaw siram apa segala. Dibiayai diongkosin untuk masak di sana, untuk makan di sana. Sampai akhirnya anak-anaknya pun pada sekolah di sana jadi pada bisa bahasa Kamboja atau bahasa Thailand. Buset. Udah rame, udah beda banget sekarang di zaman itu. Awalnya kan kita ke sana itu ada kasino besar. Jadi dulu sempat boleh. Jadi ada izin. Udah gitu sekarang udah nggak boleh lagi. Jadi mau nggak mau kalau ada orang pengen buka judi, mau nggak mau harus nebeng sama kasino yang udah ada. Kan? Jadi buka baru udah nggak bisa ya? Buka baru udah nggak bisa. Jadi kita nanti sewa ruangan. Kalau suatu saat digerebek, kita akan diakui sebagai ini subunitnya kasino ini. Karena kita udah bayar upeti ke mereka juga, udah bayar sewa lah. Jadi akhirnya kita jadi kayak seolah nebeng izinnya mereka. Yang terjadi sekarang tuh kayak gitu. Dan sekarang tuh udah banyak yang bisa dimaklon, bro. Kayak bikin, gue punya duit segini, bikinin gue skincare dong. Warnanya ini, kemasannya gini, mereknya ini namanya. Nah sekarang gue punya duit segini, bikinin gue website dong. Isinya semua permainan ada, nama webnya ini, gue pengen warna webnya, temanya warna merah.
udah siap pakai, udah tinggal jualan. Nanti tinggal kita cari karyawan, atau beliin laptop atau komputer, sediain kantor, udah running. Itu sistemnya kita beli apa sewa maksudnya? Beli. Dikasih tuh, dibikinin tuh website webnya. Walaupun ya kalau web kan supaya ada di web kan kita mesti nyewa domain ya. Betul. Itu mah dibayar. Betul. Itu mah kita bayar bulanan atau tahunan. Iya. Tapi itu benar-benar dikasih webnya atas, jadi benar-benar kita yang dikasih adminnya, punyanya, mau disetting, mau diganti apa. Kadang masih kerja sama orang IT-nya yang ngerti untuk digantiin promonya lah, digantiin apanya segala lah. macam lah ya. Nanti misalkan menjelang Imlek jadi gambarnya Imlek semua merah, menjelang Ramadan nggak tahu ada nggak judi versi Ramadan. Dan ya udah, akhirnya mulai slot, mulai rame. Dan kalau yang ikut aliran yang pertama kita dulu mah itu banyak yang melejit memang. Dari yang tadinya naik Jupiter bisa sampai jadi naik BMW, bisa naik. Betul. Kalau sekarang bahkan udah ada web judi bangkrut tuh beneran bisa ada. Betul. Karena ya mau nggak mau ya, dulu kita masih ngebatasin minimal GoPay, bahkan minimal cepel. Gocap aja kita nggak terima bro, betul. Duit Goban. Yeah. Sekarang kan ketika akhirnya makin banyak yang buka, mau nggak mau akhirnya diturunin sama mereka, ceban pun mereka terima. Bisa. Masalahnya yang punya duit adem GoPay itu bisa jadi gaji dia 20 juta. Orang punya gaji 20 juta, bisa jadi memang dia pinter, cerdas, tahu cara manage keuangan. Misalnya orang punya duit 10.000 tuh anak SMP, tukang parkir. Betul. Mereka ketemu game kayak begitu. Jadi ya mereka nggak bisa ngatur duit, nggak punya ilmunya. Itulah yang bikin tambah hancur. Rusak makanya. Ya jadi itulah karena nominalnya sekarang main bisa dari mulai 10.000 atau bahkan 5.000 ya katanya ya. Slot itu juga kecil kan? Ya kan bisa ininya itulah. Bisa berkali 0,01. Betul. Dari kalangan bawah sampai atas akhirnya sekarang bisa main gitu kan. Kalau dulu kan mungkin ya nggak gitu banget ya, nggak kayak sekarang banget ya. Kan? Dan dulu buat mainnya juga mungkin harus pakai laptop atau handphone yang udah canggih. Ya orang harus yang punya kemampuan untuk beli handphone segitu. Sekarang handphone sejutaan selagi judulnya udah smartphone ya tetap aja bisa dipakai. Betul. Jadi itu sih masalahnya. Dan alhamdulillah ya. Kalau orang bilang berhenti dari sana itu, dan kita sekali lagi ya buat yang nonton juga, kita berhenti nggak dari sudut pandang pemain ya. Yang pemain tuh lebih gampang tobat karena pasti kalah ujung-ujungnya. Karena ngelawan Bandar nih yang bisa ngatur sistem. Kita sama-sama berhenti ya dari yang istilahnya di pihak Bandar ngaturin. Hari ini mau siapa menang, siapa kalah. Ya tapi sekali lagi udah pada pernah ngerasain sendiri. Ya udah, ini bukan jalan yang bener nih. Betul. Gak akan ada dapat enaknya nih. Dan duit setan dimakan jin teh betul tuh. Sehingga akhirnya ya udahan. Dan lu berhenti dari kayak gitu bukan yang harus kayak ketemu psikolog, psikiater gitu. Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Makanya ketika ada yang bilang, wah berhenti judi itu gimana ya, harus ketemu psikolog, psikiater. Gimana ya bro, kalau lu emang masih mau, betul, lu main lagi soalnya. Betul. Karena kita main nih, kita kan sampai bilang kayak gini dulu. Gue salahnya di mana sih? Pemain gak ada yang gue paksa main loh. Menang aja gue bayar dia. Betul. Kecuali setiap kali dia berhenti main, kita kirim tukang pukul buat nyekek anaknya. Kan gak pernah kejadian ada kayak gitu. Jadi emang lu yang pengen main kan? Lu yang nanya ke live chat, bos deponya kemana? Ya, giliran menang lu happy-happy, giliran kalah lu ngakunya korban. Minta bansos lagi, kan nyebelin lu. Ya begitulah ya. Jadi gitu korban, dan akhirnya naudzubillah merajalela. Tapi sekali lagi dengan kadang ini bukan berarti bangga-banggaan, oh dulunya menang Bandar. Untuk nunjukin bahwa kita di pihak yang pasti selalu menang aja, ya udahan gitu. Masa ibaratnya lu orang yang masih pada main, misalkan sebagai penonton nih, ya Bandarnya aja udahan, lu kapan gitu istilahnya. Benar. Maka ya udahan. Ya. Nah, lu juga ada yang mau ditanyain nggak tentang Islam mungkin atau tentang apa? Ada beberapa ya. Jujur kalau dibilang mu'alafnya duluan siapa, jelas duluan gua gitu. Tapi gue heran gitu maksudnya. Kok lu bisa gitu loh. Sampai di titik saat ini ya kan, jadi seorang Denny Slim yang apa bisa dibilang di agama Islam gitu ya. Lu tuh ya jadi salah satu panutan lah. Gitu. Bisa dibilang seperti itu ya. Kok bisa gitu loh. Sedangkan mualafnya gue duluan gitu kan. Sesingkat itu lu bisa sampai ada di titik ini dari 2017 ya? Ya 17. Ya kan? Sampai sekarang seperti ini.
apa sih maksudnya yang ngebuat lu tuh bisa sampai ada di titik sekarang ini? Awal mulanya lah aku pengen tahu. Kalau ditanya kenapanya, jawaban paling utamanya mah hidayah dari Allah ya. Karena kalau dibilang, gue ngelakuin ini bro, gue ngelakuin ibadah ini bro, gue kesini segala macem, ya gue nggak berani bilang kepedean bahwa ini semua tuh gara-gara ibadah gue gitu. Ibarat gue udah tobat pun istilahnya, ya gue nggak pernah dapet SMS bro, selamat tobat Anda telah diterima. Kan nggak ada bro. Jadi kadang gue mikirnya kayak gini, mungkin doa orang tua. Ya. Doa tuh nggak main-main loh bro, Betul. serius. Apalagi doa orang tua ya. Doa orang tua. Atau bahkan mungkin ya doa nenek kita atau siapa. Atau bahkan mungkin doa dari orang yang pernah gue jahatin mungkin. Orang yang gue jahatin ini ternyata dia orang soleh betulan. Ya. Orang kalau udah soleh betulan kan dia nggak doain yang buruk-buruk ketika dijahatin. Dia betul. malah doain yang baik-baik. Dan Allah pengen dia dapat pahala jariah. Dianya cuman mungkin udah meninggal atau lagi rebahan di kamar. Tahu-tahu orang yang didoain ini jadi mau ngaji. Bahkan istilahnya ceramah. Kenalin Allah ke banyak orang. Tahu-tahu akhirnya dia dapat transferan pahala jariahnya tanpa sibuk harus ya kitanya ke sana sini kemana-mana ribet, misalkan ada yang ini, pengen foto atau apa segala macam. Allah mungkin gara-gara itu. Cuman satu hal yang kalaupun istilahnya ada yang emang harus kita lakuin, ya nyeselnya elu atau tobatnya elu siapapun itu ya harus jujur sih, betulan gitu, bener-bener bukan. Siapa tahu gue tobat juga nanti bisa viral kayak Ko Denis atau gimana. Oh itu Allah tahu bro, nggak bisa diakalin. Betul. Itu amat sangat nggak bisa diakalin. Ya. Dan itu nanti akan ngepek gitu ke apa yang lo omong. Orang tuh bisa ngerasain lo ini orang tulus atau enggak, jujur atau enggak. Ya. Dan urusannya antara lo sama Allah. Jadi harus ada benar-benar momen di mana lo nyesel, tobat, bahkan istilahnya sujud meneteskan air mata tobat lah. Malam sendirian nggak ada siapa-siapa. Berarti kan nggak ada orang. Kadang kita ada orang kan bisa acting. Bro. Ini lagi ada bos nih, lagi ada calon mertua nih, apa bisa acting kan. Ini bener-bener lu nggak ada. Semua orang di rumah lu tidur. Cuman lu sendirian di kamar. Nggak ada siapa-siapa. Cuman lu sama Tuhan lu, udah sama Allah doang. Lu bisa nggak nangisin dosa-dosa lu sendiri di situ. Karena bukti ini orang tobatnya bener. Bukti ini orang nyesalnya betulan nyesel. Pasti bisa netesin air mata tobat. Rasa ampun, malu, ngelakuin dosa-dosa yang udah lama. Kok bisa-bisanya gue ngelakuin kayak gitu dulu. Nyesel. Dan ketika akhirnya udah nyesalnya benar-benar pakai hati, itu mudah tuh untuk nggak balik lagi. Karena ya kita, jangankan balik lagi, kita bahkan bisa ya sampai ke istilah jijik gitu. Dengan, kok gue dulu bisa kayak gitu. Kalau inget yang sampai masalah kok bisa jadi manusia kayak gitunya ya. Sisanya masalah belajar. Ya belajar pasti ya. Gue nyampe maksain diri ke pondok. Karena kalau udah nyampe pondok, waktu gue akhirnya mondok di tempatnya Agim, di Darut Tauhid, kan mau nggak mau handphone disita bro. Jadi orang pun nggak bisa ngakses. Jadi kalau ada yang mau ngajak lagi juga, lu mau akses kemana? Orang handphone yang gak gue pegang. Circle benar-benar berubah. Di situ doang ya kan? Dia benar-benar berubah. Dia ketemu dengan orang yang benar-benar bangun sebelum subuh, udah tahajud duluan. Dan mereka habis subuh nggak pada tidur, pada ngaji. Seharian penuh dengan belajar atau mengajar, ibadah doang seharian. Ketemu dengan orang yang akhirnya, orang-orang yang beneran ngajinya bener kan, ya kerasa lembut hatinya. Ngobrol juga enak, nggak judging, nggak menghakimi, terima kita apa adanya, menghargai, dirangkul. Beda banget dengan circle kita dulu, mungkin yang ngelihat kita tuh, oh lu naik mobil apa, jam tangannya merek apa. Itu circle kayak gitu kan beneran ada. Ada. Sehingga akhirnya kita mau nggak mau beli mobil, beli barang tuh cuman karena supaya diterima untuk bisnis sama mereka aja. Jadi topeng temennya juga. Nah ini ketemu dengan orang-orang yang ya gue jelas lebih banyak dosa daripada mereka. Mereka benar-benar lahir di keluarga. Ada yang benar-benar lahir di keluarga kiai. Benar-benar kegiatan sehari-hari cuma Quran dan ilmu. Pasti dosanya lebih sedikit dari kita-kita orang. Lebih sedikit dari gue. Tapi malah dia yang kayak terlihat excited gitu, pengen tahu, oh dunia luar kayak gitu ya, oh kok bisa ya, malah ya Allah engkau kan tahu ini dia lebih mulia daripada aku, kenapa malah dibikin seolah-olah aku yang dianggap orang baik, sedangkan engkau pasti tahu aku kalau sendirian ngapain aja, di masa laluku seperti apa, tapi kok engkau segitu tutupinya gitu, kan timbul rasa malu bro. Iya benar. Timbul rasa malu, ya Allah.
Dan kita akhirnya hari ini masih dianggap jadi orang baik. Orang taunya kok Denny sekarang kayak begini, kok Andre sekarang wah lagi ngurus PABI, acara pengajian, carinya di masjid gitu ya. Malu sendiri di hadapan Allah. Kita sendiri nggak suka sama orang yang nggak tahu diri, masa kita jadi orang yang nggak tahu diri di hadapan Allah. Gara-gara itu kan bikin kita jadi mati bakal, gue ke surga bisa nggak ya? Ini orang-orang bisa nggak ya ke surga? Ah, gue yakin pasti bisa. Kenapa? Mereka nggak pada pernah jadi bandar judi, bro. Betul. Meskipun mereka sholatnya telat, zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, tapi dosa mereka nggak sebanyak gue. Gitu. Terus gue yang seharusnya layak Allah matiin atas dosa gue, bukannya Allah matiin, malah diizinin boleh gabung dengan circle mereka, dianggap jadi orang baik. Terus udah dengan segala kebaikan itu kita nggak mau ngaji lebih banyak gitu, nggak mau belajar lebih banyak. Ya gue sih malu ya. Sampai akhirnya jadi ngedorong untuk benar-benar pengen belajar. Masalah belajar juga kita beli kitab sekarang banyak, gampang. Cuman masalahnya kan supaya ilmu itu mau nyangkut di kepala kan terserah Allah. Ya. Nah Allah mau nitipin atau enggaknya tuh ngelihat dari kita beneran nggak nih, tulus nggak nih, dari hati nggak. Karena kalau enggak mudah gampang diinget, dibikin lupa lagi. Dan nggak dikasih hidayah untuk pengen ngamalin lagi. Ya tahu, gua itu ayatnya itu. Tahu keutamaan dari ibadah itu tuh adalah itu. Cuman nggak dikasih hidayah, nggak dikasih taufik untuk pengen ngelakuin, nggak mau kita. Azan kedengeran aja bisa nggak mau ke masjid tuh kita. Gara-gara masih seru main game atau nonton. Tapi akhirnya sampai dibikin mau. Jadi nggak tahu ya Allah yang tolong aja. Dan balik lagi mungkin doa dari orang-orang. Sisanya belajar. Cuman ketika ditanya, loh kok gue tahu ya, kadang gue sendiri heran gitu. Ini orang nanya tentang ini. Kok gue tahu ya itu adanya di surat ini ayat segitu. Iya pernah baca, tapi kok yang nggak lupa gitu. Sedangkan orang lain tuh lupa gitu misalkan. Kok gue nggak lupa, gue tahu, gue bisa jelasin, bahkan gue bisa tunjukin kalau ya udah coba tunjukin nih di surat segini, surat ke-12 misalkan surat 12 itu surat Yusuf, maka dia pasti agak di pertengahan ke kanan, terus ayatnya 53, maka dia pasti di kanan atas. Sampai apal itu ya. Tapi lu sendiri juga bingung ya. Iya, kok gue inget gitu. Kadang kan kita lu pernah nggak ke dapur pengen ngapain? Gue lupa ngapain gue ke dapur. Pernah. Umur kita bro, betul, udah mulai tua. Gue mulai nyadar gue tua tadi pagi. Kenapa? Gue iseng dulu gue suka nonton bola, tapi udah lama nggak ngikutin. Gue pengen cari tahu La Liga sekarang siapa ya puncak klasemennya. Barca ternyata. Gue cek Barca, yang golin siapa aja ya. Ada salah satu pemain muda tuh masih 18 tahun, Lamine Yamal namanya. Yamal. Coba klik, ya Allah ini orang kelahiran 2007 udah jadi main di kasta tertinggi sepak bola. Dan kalau di Google kan lengkap tuh nomor orang tua. Gua klik orang tuanya. Orang tuanya bro, umur 34, kelahiran 92. Bah, lebih muda daripada kita. Jadi ada orang yang udah jadi pemain bola di kasta tertinggi, bapaknya aja tuaan kita. Iya benar. Tua kali. Gila ya. Tapi nggak kerasa ya kadang. Kerasa bro. Tiba-tiba udah umur segini gitu. Anak udah 4. Iya, gue baru 2. Gue nikahnya telat dan lama sih gue nunggu. Gue 5 tahun baru dapat anak. Iya. Lu nikah 2019? 2019. Oh iya. Ketemu istri di pondok tuh. Pas 2017 mondok itu. Ketemu istri di pondok. Dan istri itu bagi gue kan di dalam Islam tuh di Al-Quran ada ayat ya. Di 2 surat 24 An-Nur ayat 26. Sederhananya yang baik untuk yang baik, yang keji untuk yang keji. Sebetulnya ayat itu bukan berarti kalau kita nggak baik berarti nggak boleh dapet yang baik, bukan. Tapi maksudnya adalah kalau lu pengen dapet yang baik ya lu baik dulu lah. Sebetulnya maksud ayat itu kayak gitu. Iya. Nah, dan si bini ini benar-benar ya dia lurus-lurus aja hidupnya. Jelas dia nggak pernah jadi bandar judi, orang pernah di pesantren gitu kan. Iya. Terus sampai akhirnya dia mau nerima gue sebagai suami, ya Allah mudah-mudahan ini pertanda tobat gue udah diterima lah atau gimana. Karena kalau misalkan di mata Allah gue masih dianggap ya tidak layak, ya mudah bagi Allah untuk bikin si istri ketika gue datang khitbah, datang untuk nazar dibikin gak mau aja, gampang. Bisa aja. Istilahnya yang pengen, yang akhirnya sebelum gue datang pengen ngelamar dia bawa orang tuanya segala macam dengan ya punten ya misalkan dia dokter, tunjukin dia punya harta segini, datangnya juga naik mobil apa, itu aja ditolak-tolakin kok. Apalagi di bandar judi yang baru tobat, yang duitnya lagi dibersihin sama Allah. Betul. Dihabisin. Jadi ya udah gitu. Jalanin sisa waktu itu aja. Jadi kalau lo tanya tadi gimana sampai bisa sekarang, nggak tahu gue juga bro. Tahu-tahu inget hadisnya, tahu-tahu. Iya. Ya nggak, dan
jelas bukan ngarang ya, gue nggak berani ngarang. Gue ditanya nggak tahu, gue bilang nggak tahu. Iya. Tapi kalau misalnya emang gue tahu ya gue tahu ini ayatnya di sini, ayat bacaannya kayak cara bacanya gini, ya. Ya tahu-tahu bilang nggak, kalau emang nggak tahu ya bilang nggak tahu. Karena ya kan aslinya kita ya dakwah aja. Ya, seharusnya untuk Allah, bukan buat ngumpulin fans atau penggemar. Betul. Dicintai satu dunia, Allahnya benci gara-gara tahu kita acting, cuman pengen dibilang soleh. Nggak laku di hadapan Allah, nggak ada yang nonton, nggak ada yang denger, tapi kita soleh betulan di hadapan Allah, ya tetap kebaikan juga. Gitu. Keren. Ada lagi nggak yang mau diobrolin tuh? Silakan ditanya. Tapi kenapa harus lu pilih itu agamanya agama Islam ketika lu mau tobat ya? Lu tobat di 2000 berapa tuh? Berarti 2017. 17 lah ya, sebelum mondok lah intinya. Kenapa kok bisa ke agama Islam gitu? Ada 3 pertanyaan waktu itu yang kepikiran di kepala gue. Dari mana kita berasal? Untuk apa kita diciptakan? Setelah mati akan kemana? Oke. Gua tinggal lama nenek, beliau Buddha. Gua TK sampai SMA sekolah Katolik, MY, Mardi Waluya, Mardi Yuwana gitu kan ya. Nggak tahu, mungkin gue dianggap lulusan paling murtad kali ini. Ya. Dan gue cari di beberapa agama itu, ya bagi gue pribadi jawaban yang paling memuaskan gue tuh di Islam. Islam. Apalagi kalau misalkan kita ngelihat, kan kalau udah kita bicara agama, patokannya adalah yang menjadi kitab sucinya. Ya kalau di Islam, apa yang dibaca Nabi kitab sucinya sampai hari ini tuh masih sama. Nggak ada versi lain, cuman itu. Cara bacanya pun sama. Mau ada yang ganti, orang ada yang hafal, ada yang tahu. Bahkan ya izin mohon maaf, pernah ditanyakan juga kepada orang yang mungkin ya mohon maaf ya kepercayaan lain, bacain deh kitab suci halaman kamu gitu. Berapa halaman aja, pakai bahasa yang udah diterjemahin gitu. Indonesia gitu. Tapi ini ya istilahnya, itu yang pada hafal 30 juz itu kalau diajak ngobrol pakai bahasa Arab, ya dia nggak ngerti bro. Ya, belum tentu ngerti. Belum tentu ngerti, tapi bisa-bisanya dia baca 30 juz tuh apal, tahu titik komanya. Nggak berubah, terjaga. Dan dia disuruh bacain, jangan baca bahasa Arabnya, bacain terjemahannya aja. Indonesianya. Nggak tahu dia juga. Gitu. Jadi kayak, kok bisa begitu? Dan akhirnya ya banyak mencari sumber-sumber, baik video-video yang ada, baik di YouTube atau di mana. Ya udah banyak yang mencoba membuktikan Quran salah, tapi nggak berhasil, atau disesuaikan dengan sains ya, kayak misalkan marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan di Ar-Rahman surat 55 ayat 19-20. Itu kan bercerita tentang laut ya, yang nggak saling mendahului, nggak saling bersatu satu sama lain. Di beberapa tafsir disebutkan sebagaimana air payau sama air laut nih, yang satu asin, yang satu nggak terlalu asin. Atau pertemuan 2 samudra tuh, Atlantis sama Pasifik, benar-benar kayak ada garisnya nggak menyatui. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, kalau ada yang menyebutkan Al-Quran itu karangannya Muhammad SAW, masalahnya beliau hidup tuh nggak pernah ngelihat laut sama sekali seumur hidup. Kok beliau tahu tentang laut? Gitu. Jadi ya banyak hal-hal kayak gitu, dan itu sekian banyak sekali. Ya, bahwa ternyata semut itu bisa bicara. Dan walaupun dengan bahasa semut, dengan sesama ininya. Itu akhirnya ditemukan oleh profesor ya di Jepang ya, di apa yang diteliti. Jadi akhirnya, dan ketika didalami, ya dapat sih tenangnya di hati. Dan setiap kali ada pertanyaan, alhamdulillah ketemu guru-guru yang benar gitu. Ya jawabannya memuaskan. Dan setidaknya kan kalau ada orang nggak percaya agama kan setidaknya dia percaya gitu bahwa ini semua tuh nggak simsalabim jereng ada. Ini meja kalau gua bilang ini tadinya sepotong kayu, tiba-tiba dia menggergaji dirinya sendiri sampai ngebentuk, terus dibaut, terus di apa sampai ngebentuk kayak gini, kan gue dikatain gila bro. Betul. Ini gue ngatain ini meja jadi sendiri aja, gue gila. Apalagi ini dengan segala gini besarnya. Oke, lu nggak sependapat namanya Allah lah, tapi lu minimal pasti yakin dong ini semua nggak terjadi dengan tiba-tiba. Tahu-tahu ada gunung, tahu-tahu ada matahari itu keliling, tahu-tahu ada bulan keliling. Masa itu jereng simsalabim ada kebetulan kosmik gitu. Kebanyakan nonton Avenger kali dia ya. Pasti ada awalnya gitu, ada penciptanya. Sedangkan gue bilang ini meja tiba-tiba sendiri aja bisa dikatain gila. Apalagi alam ini terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang bikin. Masalah gimana bikinnya, akal kita kali yang nggak nyampe. Sama kayak kalau misalkan kita ngelihat, kita misalkan ada mesin waktu balik lagi ke 40 tahun atau ke 100 tahun lalu, tahu-tahu kita bawa handphone. Kan kita dikatain tukang sihir bro. Aneh. Ya, apa tuh? Iya benar. Gitu. Kok bisa? Gitu.
Tapi kalau misalkan sekarang kita nggak megang handphone, malah kita yang dikatain aneh, gaptek. Jadi mungkin akalnya kita aja yang nggak nyampe ini tentang gimana Allah bisa nyiptain gunung semua segala macam. Jadi ya itu beberapa hal sih, ya yang jadi kesimpulan sampai akhirnya ya banyak dapat kebaikan sih bro. Istilahnya kalau kita bicara duit ya banyakkan duit waktu bisnis gituan lah kalau mau jujur. Tapi dulu ya. Cuman ketika akhirnya udah berhenti, dibersihin dulu sisa duit haram gue juga ditipuin orang akhirnya. Sampai habis lah semuanya. Benar-benar mulai dari nol lagi. Tapi ketika kita udah benar-benar di jalan yang mudah-mudahan Allah ridho ya, balik lagi bro. Bahkan bisa dapat lebih banyak. Akhirnya bisa jadi jalan rezeki. Dan kadang bukan buat kita sih, kita mah udah jadi bapak-bapak mah. Ya. Apalagi kita mau bonyok kayak gimana, yang penting anak istri kenyang cukup lah. Mau ngapain lagi ya tuh. Betul. Kadang kita pakai handphone sisaan istri lu teh. nggak kebanyak bapak-bapak yang kayak gitu kan. Ya udah yang penting mereka senang bahagia. Kita. Tapi ada panutan bagi diri lu tuh buat belajar agama Islam. Ada siapa? Di Islam ini ada nasihat kayak gini bro. Ada salah satu keuntungan kita belajar dari orang yang udah wafat, meninggal. Itu keuntungannya adalah orang yang wafat itu udah jelas hidup akhirnya itu dia ditutup dengan kebaikan. Kalau orang yang masih hidup, oke sekarang dia baik, tapi nggak tahu lo bisa jadi meninggalnya lagi berbuat kemaksiatan. Dan memang akhirnya gara-gara belajar Islam, kan apalagi gue juga senang baca sejarah ya. Jadi kenal gitu dengan, ada gitu kuliahnya lagi jurusan hadis lagi. Jadi akhirnya mau nggak mau kenal dengan para rawi, para ulama-ulama terdahulu. Akhirnya kan punya banyak panutan tuh. Oh Nabi itu kayak gitu ya, benar-benar pribadinya luar biasa. Para sahabat-sahabat Nabi, para ulama terdahulu. Jadi mereka semua panutan wabil, khusus terutama Rasul ya. Buat yang masih hidup, dulu gue pertama pulang tuh gue pernah punya guru. Dia guru ngaji di desa, di kampung, di Sukamulya, di Sukasari. Jadi rumah sakit Fania tuh masuk ke dalam. Gue tinggal di situ dulu, dari 2002 sampai sebelum pindah ke sini. Itu ada guru ngaji, namanya Kiai Haji Ustadz Ahmad Fatur Rahman. Ngajar setiap kali subuh di masjid dekat rumah. Waktu itu gue masih tinggal bokap nyokap di Sukamulya. Ya udah mulai ke masjid tuh. Ini orang, beliau heran kali ya. Ini siapa nih kongko satu? Segitu gue nggak tatoan kayak lu. Gimana kayak gue ya? Jadi diajak ngobrol, ditanya-tanya ya gue cerita. Saya lagi ya pengen tobat, hidupnya dulu nggak bener, banyak salah. Masa lalunya seperti ini, ya atas izin Allah beliau bolak-balikan hatinya. Jadi orang, dan begitu gue belajar sama beliau baru tahu bahwa orang tuh banyak banget yang pengen ketemu beliau, pengen dapat ilmunya. Tapi malah beliau yang ngajakin nginep di rumah. Beliau juga nggak manggil diri, nginep di rumah kiai, nginep di rumah ustaz, enggak, nginep di rumah bapak. Nanti mau belajar apa aja diajarin. Dan itu nyampe yang gue dicariin bro, kalau gue yang nggak datang. Serius? Jadi dan ketika nginep itu ya gue bebas tanya apa aja. Kalau gue nggak ada pertanyaan diajar ini, belajar ini sekarang, ini belajar ini. Dan nanti istirahat, kecapean, istirahat, malam dibangunin lagi. Diajak sholat malam tuh tahajud. Tahajud. Dan tahajudnya tahajud standar beliau bro, 2 jam itu berdiri. Dengan bacaan yang panjang-panjang, guanya udah olengan tuh. Cuma kan nggak enak ninggalin gitu kan. Ya bagi ya sederhana, kenapa gue nggak kuat tahajud panjang kayak gitu ya sederhana. Iman gue belum seini beliau aja gitu. Tapi beliau belum lama ini juga sudah wafat, jadi ya salah satunya sih. Terus akhirnya ya di pondok akhirnya izin ke beliau, saya diterima ini untuk mukim di pondok pesantrennya Agim, ketemu langsung dengan beliau, dapat nasihat dari beliau, dan banyak sih guru-guru yang lain. Yang ketika akhirnya gue kuliah lagi juga kan di keislaman ya, gue kuliah lagi jurusan hadis, ya guru-guru yang. Sempat kuliah lagi? Iya, kuliah lagi. Udah beres 2024 udah lulus, Agustus wisudanya. Jurusan hadis. Lanjut lagi nih pengen ke S2-nya ekonomi syariah di Tazkiyah tuh Sentul. Kan kampus Islam Sentul, juga. Jadi jadi Prof. Syafi Antonio. Jadi ya gitu ngaji, belajar terus. Dan sosok-sosok yang dikaguminya ya mereka-mereka guru-guru. Orang tua juga ya, bagaimana mereka. Bokap juga benar-benar ketika berhenti. Kan bokap dulu sebelum akhirnya pada lari ke online, bokap buka kasino betulan di Bogor, di sana belakang Bayu Buana tuh, yang bekas Lips, bekas Lips, terus di seberang Fania tuh dulu ada Atlanta,
Tahu. Bokap gue. Buset. Jadi ya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya. Cuman beliau juga ketika berhenti, wabil khusus ketika udah punya anak perempuan, beda katanya. Gue dinasehatin sama orang yang udah pada punya. Kok nanti kalau suatu saat punya anak perempuan beda rasanya. Anak gue laki soalnya dua-duanya. Jadi itu benar-benar ngerubah. Jadi akhirnya beliau benar-benar berhenti dan sama sempat udah dibersihin juga duit haramnya. Beliau sampai sempat jadi connect truk ikan asin yang sehari dibayar 15.000. Anak 4 waktu itu. Gua sekolah gue pernah nunggak sampai 8 bulan gak kebayar di MW. Makanya kadang sekolah swasta kayak gitu malah gak dikeluarin lu, gila. Padahal gue nunggak 8 bulan. SMP kan MW? SMP, SMP gue nunggak 8 bulan. Ya sampai sekarang benar-benar udah pribadi yang berubah. Pribadi yang berubah. Padahal sama ya dulunya kayak begitu juga. Cuman waktu itu belum ada online. Ganti Kapolri 2004 ditutupin semua tuh. Baru orang lari ke online. Ya pendahulu kita tuh mulai pada meroket tuh. Cuman ya sama ya, terakhir gue dapat info juga udah pada udahan. Udah pada capek. Kalau misalnya ada yang masih di sana ya entah pemain-pemain baru aja. Ya rata-rata baru sih. Pemain baru. Tapi berarti awal mula lu hijrah atau pindah ke mualaf ini dari orang tua semua support awalnya? Dukung? Support ya, alhamdulillah. Apalagi kan memang yang mualaf duluan kan bokap ya. Oh, memang bokap ya karena sama, karena jadi kasusnya kayak nikah sama nyokap kan. Cuman ya gue tinggal sama nenek. Jadi ya di rumah ada meja abu pakai hiyo sembahyang, sekolah Katolik. Jadi ketika pulang itu gue nanya lagi diri juga nih, gini gue harus syahadat lagi atau enggak? Katanya karena memang sudah terlahir di keluarga yang ayah sudah syahadat, ibu juga memang muslim, jadi ya sudah nggak usah, tinggal tobat yang benar aja. Ya, walaupun ya istilahnya waktu pulang dari Thailand dia nol banget, nggak bisa baca Quran gua, dengan segala macamnya. Jadi belajar benar-benar lagi dari Iqra lagi, ya untuk supaya bisa. Ya, tapi ya tanpa harus proses yang itu dia tadi yang syahadat lagi. Dan keluarga paling cuma nanya sih. Bener mau ninggalin dunia kayak usaha bisnis gitu. Tadinya kan dikira ya udah berhenti aja terus mungkin usaha bisnis. Karena biar gimana juga dengan duit yang gue dari sana itu gue selain dipakai untuk yang kesenangan pribadi, emang banyak yang gue jadiin usaha juga. Cuman ya gitulah namanya duit haram, kadang habis nggak jelas, ditipuin orang segala macam. Gue pernah nerima buka rental mobil dulu bro, tapi gue tanpa beli mobil. Jadi ada orang pengen ngegade mobilnya nih. Akhirnya 40 juta gue bayarin. Tapi boleh gue sewa-sewain ya. Nanti suatu saat mobilnya ditebus kan 40 juta gue balik. 2 bulan udah berapa kali gue sewa-sewain tuh. Sekali berangkat, sekali sewa di sana 750.000 dan segala macem. Begitu disewa, nyokap gue pakai mobilnya. Lagi berhenti di pinggir jalan, tahu-tahu dia nyebut, ini mobil saya, kamu siapa aku. Dan dia punya kuncinya lagi. Diambil tuh nyokap gue ditinggalin di pinggir jalan, dilaporin ke polisi lagi, malah jadi diperkarain. Jadi kayak begitu gitu. Ada aja. Padahal gue udah benar-benar teliti, ini bener gak punyanya dia, dia masih ngasih ngutang ke leasing nggak? Karena kalau misalnya nggak lunas gue nggak mau. Tapi kalau Allah udah pengen bersihin duit haramnya, duit gue 40 jutanya, mobilnya hilang, duitnya hilang. Ngabur, belum sempat disewain coba. Sedangkan hari-hari gitu ngumpulin duit 40 juta tuh kan nggak gampang, bro. Bener. Dan itu berapa mobil gitu yang kejadian. Gitu lah akhirnya. Terakhir sih gue mau nanya nih. Silakan, bro. Ini untuk rumah tangga sih ya. Ya. Menurut lu untuk jadi keluarga yang atau menciptakan rumah tangga yang sakinah tuh, versi lu tuh gimana sih? Satu, bisa sakinah, bisa adem ayem, tenang, tentram, itu Allah yang tolong. Maka ya berarti kita harus jadi orang yang ngelakuin, ya ibarat kita butuh pertolongan. Gue butuh pertolongan lu, dan gue tahu lu nggak suka duren. Masa gue bawa duren ke tempat lu gitu, atau ngelakuin hal yang lu nggak suka lah gitu. Nah Allah punya aturan, dan kita tadi rumah tangga bisa sakinah, anak-anak nanti bisa jadi anak-anak yang baik, itu Allah yang tolong. Maka ya sudah, kita mesti benar-benar lempeng aja di jalan yang Allah ridho. Jangan mengambil riba, jangan genit ke orang, jangan nyari bisnis atau sumber pemasukan yang Allah bilang itu tidak halal. Ya.
Karena ya kita udah buktiin sendiri gitu, itu duit yang sekedar nyari banyak gampang, tapi masalahnya kita nggak pernah disuruh nyari yang banyak, kita disuruh nyari yang berkah loh. Karena kalau udah berkah pasti cukup. Kalau yang tidak berkah ya mau sebanyak apapun lihat koruptor lah, duitnya udah banyak juga masih nyolong melulu. Jadi ya pertanyaannya gini lah, kita udah mantesin diri belum supaya kita ditolong Allah gitu. Ya kita mantesin. Salah satunya jelas dengan ibadah. Ya, kita jaga ibadahnya. Sholatnya tepat waktu. Kalau laki-laki nanti ditambah, akhirnya kita juga selalu berjamaah, nggak sholat sendirian di rumah. Apalagi sholatnya juga telat gitu kan. Mulai tepat waktu berjamaah, mulai di masjid, menuntut ilmu, belajar. Lama-lama harus ngerubah diri. Ibadahnya akhirnya ibadah nggak cuma yang ibadah yang mahdoh, ibadah yang ada tata cara bakunya ya. Lama-lama ibadah yang ya lama, ibadah yang ghair mahdoh. Sabar. Tadinya gampang marah, tadinya ucapannya kasar jadi lembut, tadinya gampang bohong sekarang nggak pernah mau bohong, ya. Dan ngubah sudut pandang, karena kalau kita ngelihat rumah tangga atau ngelihat pasangan itu pakai sudut pandang hak dan kewajiban, capek banget bro. Nanti kita bandingin, bini lain nggak kayak gitu, dan masih banyak loh yang mau sama gua, terus siap gua kalau selalu mikirnya kayak gitu, ya kita bisa setiap setahun sekali ganti istri kali bro. Kalau mau ngikutin nafsu mah. Cuman kan kalau ngikutin nafsu nanti akan ada harinya kita kisut bro, tua. Nanti yang muda-muda nggak mau lagi sama kita. Ada harinya mentok lah. Jangankan gonta-ganti cewek, makan emping juga asam urat nanti kita. Maka ngelihat mereka, pasangan dan anak-anak jadi dengan sudut pandang, mereka jalan saya ke surgamu ya Allah. Kebaikannya ada, kita syukuri, berarti dia ladang pahala. Kekurangannya pasti ada, kita nggak nikah dengan malaikat. Betul. Bahkan membuat kita tersakiti, ucapannya, tindakannya, mimik wajahnya. Tapi kalau itu menyakiti, berarti itu jadi penggugur dosa. Berarti selagi aku bersamamu, hei istriku, anak-anakku, pilihannya cuma dua. Kalau nggak jadi pahala, jadi penggugur dosa. Dan itu kan 2 tiket utama ke surganya Allah. Kalau selama seumur hidup kita nikah masih selalu ngambek melulu, kita tanya ke diri sendiri dulu aja deh. Jangan-jangan guanya yang belum pengen ke surga. Kita mati bakal bro. Dan nggak harus nunggu tua. Kalau ternyata surga neraka dan ternyata semua agama ini bohong, kita paling cuma nyesel. Ya tau gitu gue bandel terus. Kalau ternyata ada, kan nggak bisa jadi bercandaan lagi itu bro. Dan efek sampingnya dengan kita hidup lempeng bener, orang juga seneng loh sama kita. Ini sederhana ya, gue pernah beli ayam. Murah, sekilo 38.000. Nyampe rumah kata istri bau. Seumur hidup gue nggak balik lagi beli di situ. Padahal keuntungan jual ayam ngebohong kayak gitu paling berapa? Apakah dapat untung 18 triliun dia? Orang harga ayamnya 38.000. Terus worth it gitu. Kehilangan satu pelanggan gara-gara sekali bohong. Mending kalau gue diem. Kalau gue nyap-nyap ke 100 teman gue. Semua orang jadi nggak mau beli. Apalagi misalkan dia public figure lagi. Ya. Tapi misalkan kayak anaknya Imam Syafi'i, beliau jualan kain. Pak saya mau beli. Enggak, jangan. Loh kok jangan? Bolong. Saya lihat bolongnya di mana? Oh di pojok, saya cuma pakai setengahnya kok Pak, tetap saya beli ya. Kalau betul pengen dibeli, saya jualnya harganya setengahnya aja. Nggak apa-apa, saya bayar full juga. Nggak, saya nggak mau zolim. Seneng nggak lo sama pedagang kayak gitu? Seneng. Betul. Ya dengan kita hidup lempeng, bener juga efek sampingnya. Orang pengen kerja sama, orang senang urusan sama kita, peluang terbuka. Dan hanya butuh sekali khianat, sekali ngibul, sekali bohong. Efeknya. Seumur hidup nggak mau, dia nggak mau. Mungkin kenal masih ya, tapi kita nggak akan dipercaya lagi. Sedangkan kita udah dianggap jadi orang yang layak dipercaya, seumur hidup kita, misalkan seumur hidup gue kenal sama lu, gue nggak pernah cacat sama lu, bisa jadi suatu saat gue lapar atau suatu saat gue pengen punya usaha, kan lu pernah nggak saking percayanya sama orang, gue selagi dia yang ngurusin, mau modal berapa juga gue kasih. Iya kan? Betul. Karena gue tahu di seumur hidup gak pernah cacat nih sama gue, kenal sama gue nih. Maka jangankan dikasih makan bro, bisa dimodalin. Benar. Modalnya apa? Yang mahal kan jujurnya itu kan. Percayaan, jujur. Dan dan itu value yang diajarin banget oleh Islam. Orang mukmin itu bukan orang yang nggak bisa bohong bro. Orang mukmin itu bukan orang yang nggak bisa bikin dosa. Orang mukmin itu orang yang nggak akan pernah bohong sama sekali. Meskipun gara-gara bohongnya dia harus ya misalnya kayak dulu Nabi Musa di hadapan Firaun. Nabi Firaun yang ngaku jadi Tuhan, Musa tetap enggak, kau bukan Tuhan, Tuhan itu Allah. Dan gara-gara itu dia bisa dibunuh gara-gara ngomong kayak begitu. Tapi tetap ngucapin yang jujur. Ya itu mukmin gitu. Bukan berarti dia nggak bisa bikin dosa, tapi dia nggak akan dusta. Jadi ya satu, kita udah ngubah sudut pandang. Ya udah lu ladang pahala gue deh. Gue baik juga lu nggak mungkin jahat melulu dong. Gimana sih? Masa gue udah jadi suami yang baik ternyata lu tetap jahat? Ya udah, bisa jadi memang
Bisa jadi emang jadi ladang penggugur dosa gua tahu gua hidup belum jadi orang yang benar. Bisa jadi ada dosa gue yang belum bisa terhapuskan, makanya mungkin ternyata ada yang diuji anaknya, ada yang diuji finansialnya. Ibarat kalau kita mati bakal ke surga, pengen Nabi Adam aja diusir dari surga dosanya 1. Kita pengen ke surga emang dosanya 1. Jadi ya, dan salah satu tujuan ngaji itu juga yang gue yakinin adalah bukan untuk makin jago nyari kesalahan orang, tapi untuk makin jago nyari kekurangan diri sendiri. Makin sering ngaji malah makin sering kafir-kafirin orang luar, lu salah ngajinya. Kalau makin ngaji lu makin tahu, berarti gue salah di sini, berarti gue nggak boleh sombong lagi, berarti gue nggak boleh dusta lagi. Lama-lama itu orang jujur, sampai kadang kita kan bercanda banyak dustanya. Lu kemarin bisul ya? Iya, bisul gue segede rumah, bohong tuh. Lu lama banget, gue nungguin lu 2 abad tahu, bohong tuh. Lama-lama nggak berani, serius. Dengan akhirnya lu hidup kayak gitu, ibadah dijaga, maksiat nggak dilakuin, nggak mungkin pertolongan nggak datang. Dan nggak mungkin istri dan anak-anak nggak ngelihat itu semua. Kadang yang mahal bagi kita apa sih? Kadang kita nggak ngarep mereka gimana juga kok. Kita pulang ngelihat senyum mereka aja. Bro, kita mau udah jadi bapak-bapak. Iya, benar. Mau satu dunia ngebenci kita. Nyampe rumah anak istri berkata, kami menghargaimu, terima kasih mau capek untuk kami sayang papi. Udah bro, apalagi hilang semua capek. Mau satu dunia dibalik, mau satu dunia cinta sama kita bro, duit banyak, nyampe rumah anak nggak sopan, istri kurang ajar, dan bagi gue tuh lu tuh laki-laki yang paling gak guna. Mending mati gue daripada akhirnya satu-satunya orang yang gue sayang, istri dan anak-anak, tapi nganggap gue nggak ada. Meskipun satu dunia cinta sama lu dan duit lu banyak. Benar sih. Apalagi ya tuh. Iya, setuju. Nah hati mereka dibolak-balikinnya sama Allah. Kadang kita mikir kan, misalkan kita masih muda, gimana caranya ya bikin dia naksir sama kita. Kita nyanyiin lagu, pinjam jaket temen, beliin parfum. Padahal lupa untuk mikir, hati dia tuh nggak dibolak-balikan oleh hadiah kita. Tapi hati dia tuh digenggam oleh penciptanya. Tugas kita kita udah mantesin diri belum? Untuk supaya Allah tuh bolak-balikin hati dia, mau cinta sama kita. Kadang kita fokusnya ke makhluk ya, bukan ke pencipta makhluknya. Benar. Jadi ya kita cuma bisa gitu aja bro, sisanya. Dan kita bisa lihat kok buktiin istri koruptor, ya selingkuh, dia gonta-ganti. Dia sampai bisa, mana Pak? Aku di rumah nggak ada baju, besok kondangan. Eta 3 lemari isinya apa? Lu tahu Pak Novel Baswedan yang disiram air keras? Kan beliau bilang kayak gini, semua koruptor yang saya tangkap diawali satu hal. Ada satu mulut di rumahnya yang nggak pernah puas. Kita udah ngasih berapapun masih dianggap, lu tuh suami gak guna, lu tuh duit tuh selalu kurang, gue selama hidup sama lu menderita. Sedangkan kita dilihat di luar sana, itu ada istri guru ngaji di desa, gajinya cuma nggak nyampe 1 juta, ratusan ribu. Tapi bisa ya. Bersyukur tuh makan pakai tempe bro, 2an. Sepiring berdua. Tapi tetap setiap hari berkata, makasih papa mau berjuang untuk kami. Yang didapat bukan miliaran bro. Benar. Yang didapat cuma berapa puluh ribu, yang bisa jadi nanti malam juga udah langsung habis lagi. Nggak tahu besok mau dapat dari mana lagi ya kan. Tapi mereka ya itu. Jadi ya hidup yang kayak gitu sih. Dan sisanya nanti ya istilahnya kita cuma bisa mantesin diri untuk supaya istri dan anak-anak kita dijaga sama Allah. Hati mereka dibikin tenang, rumah tangga dibikin sakinah. Ilmunya ada, ilmu parenting dalam Islam ada. Cuman yang paling fundamentalnya ya itu. Karena kita bicara teknis, nanti cara kamu komunikasi dengan istri harus begini-begini. Kalimatnya seperti ini. Niat kita salah, kita ibadah nggak dijaga, kita sambil maksiat, sambil genit ke perempuan lain di luar. Mudah bagi Allah bikin istri kita ngebangkang. Bikin anak-anak kita kurang ajar. Ya. Anak-anak yang sekarang ya punten ya, di Thailand, bandar-bandar judi yang lain, yang mungkin di luar circle kita. Kaya sih kaya, tapi anaknya mati overdosis narkoba ada. Anak-anak LGBT ada. Ya. Sedangkan itu anak-anak yang tadi balik lagi, guru PAUD di desa bro, gajinya cuma 250.000 sebulan. Pada ngapalin Quran tuh, tanpa dipaksa, prihatin. Anak-anak orang kayak zaman sekarang kadang tahu sendiri kurang ajar kayak gimana lu. Benar. Kayak gitu. Ya, hikmahnya begitu ya, teman. Udah berapa menit ini, Firan? 1 jam 14. Wih, tembus juga sih, nggak kerasa bro, kalau ngalir kayak gini ya. Dan seru banget. Nanti berharap mudah-mudahan ada season 2 atau episode 2 bareng Ko Andre ini. Banyak banget hikmah yang bisa diambil dari beliau. Sekali lagi doakan beliau. Pokoknya senang banget ngelihat yang dulu sama-sama kita sama-sama salah, sama-sama maksiat, sekarang sudah di jalan kebaikan sama-sama.
Doain kami mudah-mudahan istiqomah. Amin. Mudah-mudahan kita nggak cuma dikumpulin di video ini, tapi kelak juga dikumpulkan di surganya Allah. Amin. Dan mudah-mudahan ada hikmah yang bisa dipetik ya. Buat yang masih main judi berhenti, buat yang masih ragu sama Allah jadi yakin. Dan ya itulah obrolannya. Mudah-mudahan manfaat. Dok, kamsa ya. Siap. Thank you. banget. Kita tutup dulu teman-teman. Barakallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.